Halo, apa kabar? Senang sekali saya Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, 5 orang mahasiswa resmi menggugat Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi. MD3 ini adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Mereka menilai rakyat sebagai pemilih seharusnya memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bukan hanya partai politik. Gugatan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh isu dasar tentang kedaulatan rakyat. Saya jadi teringat statement Anda dalam beberapa kesempatan bahwa anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Mereka itu yang datang meminta, mengemis suara ke rakyat. Gitu. Jadi tuannya mereka itu juga adalah rakyat, bukan partai politik. Ya benar Bung Heru, saya sangat sepakat bahwa pengertian dasar demokrasi memungkinkan kedaulatan itu diucapkan langsung dari bawah, bukan lewat komisi ini atau perwakilan partai atau fraksi. Kan kita mengerti bahwa kita tidak pernah menyerahkan kedaulatan rakyat pada anggota DPR. Oleh karena itu, setiap kali ada semacam kegagalan sang wakil kita untuk menjalankan misi kedaulatan, maka dia bisa dipanggil kembali, mandatnya dibatalkan oleh konstituennya. Jadi nggak perlu lewat partai. Jadi satu terobosan, bahkan boleh saya sebut radical break dari justru kalangan mahasiswa itu, yang mengerti bahwa semua hal yang dipilih oleh publik bisa dibatalkan oleh publik. Kan partai politik itu hanya pemberi tiket untuk maju ke DPR. Padahal kita tahu bahwa anggota DPR ini minta izin dari rakyat langsung karena pemilihan ini yang disebut prinsip langsung, jujur, dan adil kan. Jadi kalau rakyat merasa bahwa si anggota DPR performance-nya itu gagal atau bahkan mengkhianati janji dia pada konstituen, maka itu langsung rakyat punya hak untuk call tinggi itu, untuk minta dia diberhentikan atau diganti dengan mekanisme apapun, tetap itu harus bisa dinyatakan oleh rakyat. Tentu partainya bisa juga meminta dia dinonaktifkan atau dipecat atau pergantian antar waktu. Itu prosedurnya aja. Tapi rakyat juga punya hak yang bahkan lebih kuat untuk meminta supaya si partai itu menarik anggotanya kan, atau langsung aja dibuatkan undang-undang bahwa petisi publik itu betul-betul mendasar sehingga tidak ada alasan lagi untuk meminta si wakil rakyat itu mundur dari DPR tuh. Jadi poin ini saya mau terangkan sebagai satu temuan jenius dari kalangan mahasiswa justru. Padahal kita tahu dari awal bahwa mandat anggota DPR itu datang dari rakyat melalui partai politik. Jadi partai politik kadang-kala karena udah ketagihan setoran dari si anggota DPR nggak mau lagi membatalkan dia atau menghukum si anggota DPR. Nah, rakyat berhak untuk menganggap bahwa kami adalah pemilik kedaulatan rakyat. Partai itu cuma representasi dari si anggota DPR itu secara politik itu, tetapi kedaulatan itu diperoleh ketika dia meminta suara dari rakyat dan rakyat memberi suara itu, maka rakyat bisa tarik kembali suaranya itu. Jadi mekanisme itu bisa diatur dalam regulasi, dalam undang-undang atau apalah istilahnya itu, tetapi yang jelas rakyat punya hak. Dan hak itu yang disebut hak fundamental atau bahkan hak radikal untuk membatalkan perjanjian sosial antara masyarakat dengan antara rakyat dan wakilnya di DPR. Nah, semua perjanjian sosial bisa dibatalkan oleh gerakan sosial. Nah, itu yang saya maksud bahwa gerakan sosial untuk menuntut pemberhentian si anggota DPR itu yang menjadi alasan kenapa demokrasi harus dianggap sebagai radikal. Jadi ada prinsip radikal bahwa yang dipilih oleh rakyat harus bisa diberhentikan oleh rakyat. Kalau enggak, nepalisasi. Kalau logika dasarnya adalah mandat dari rakyat, hal itu juga mestinya tidak hanya berlaku untuk anggota DPR ya, tapi juga presiden dan wakil presiden. Katakanlah misalnya sekarang ini soal ribut-ribut Gibran yang rakyat melihat bahwa warga negara melihat bahwa ya ini orang nggak under capacity dan sebagainya, apalagi kemudian ijazah SMA-nya juga dipertanyakan. Kita juga berhak dong rakyat itu untuk menuntut agar Gibran itu dipecat. Oh ya, tentu saja bahwa bahkan Gibran sebagai wakil presiden bisa diperlakukan dengan reasoning yang sama, dengan konstitusi atau legal reasoning yang sama kan, karena dia juga dipilih oleh rakyat tuh, demikian juga presiden tuh, walaupun memang mungkin lebih khusus, tetapi prinsipnya sama bahwa Gibran juga bisa dibatalkan oleh rakyat. Misalnya lamban nih
partai-partai untuk mengumpulkan berapa 25 orang untuk pansus rakyat demo di depan kantor wakil presiden misalnya, atau di depan DPR minta supaya dimaksulkan tuh. Ini bukan soal dendam politik, tapi ini prinsip untuk mengefisienkan yang kita sebut, yang di dalam demokrasi disebut sebagai suksesi itu. Jadi kalau suksesi itu tertahan justru oleh prosedur, sementara legitimasinya udah hilang, ya dia mesti diturunkan. Kan itu yang kita sebut penemuan hukum diperlukan. Jadi Mahkamah Konstitusi mulai berpikir untuk melakukan, nah ini yang disebut judicial activism, tuh aktif untuk mencari celah supaya kondisi keadilan itu tetap terjaga, bukan kondisi keadilan yang secara formal diatur di dalam mekanisme pemaksulan, bukan kondisi prosedural yang diatur di dalam tata tertib partai atau DPR sendiri. Kita bicara bukan legalitas harian, tapi tentang legitimasi. Nah, legitimasi kalau udah hilang, legalitas nggak ada gunanya tuh. Jadi sekali lagi misalnya kemarahan publik sekarang masih disalurkan melalui pikiran-pikiran cerdas anak muda, dosen yang pintar, dan sinyal bahkan datang dari Hakim Mahkamah Konstitusi si Arsul Sani, yang saya kenal betul si Arsul ini. Dia mau justru kasih sinyal bahwa kita sekarang hidup di dalam tatapan publik, karena itu legalitas itu nomor 2, yang lebih penting legitimasi itu. Karena itu tanpa basa-basi dia tunjukin aja ijazahnya nih, ijazah gue nih, kalau mau dipersoalkan silahkan tuh. Jadi keterbukaan itu justru menyingkat, mengefisienkan hukum. Bayangkan misalnya kalau saudara Arsul Sani itu masih kayak Jokowi itu nggak mau nunjukin, itu panjang lagi kan nantinya. Jadi kelihatannya kita mau efisienkan demokrasi. Nah, cara utama mengefisienkan demokrasi adalah periksa langsung legitimasi dari pemimpin publik yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Kan itu intinya tuh. Nah, kesempatan ini membuka peluang kita untuk menguji sebetulnya semua undang-undang yang menghalangi hak rakyat untuk langsung mempersoalkan legitimasi, bukan lagi legalitas. Itu yang juga berlaku hari-hari ini terhadap semua hal, termasuk ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan diperiksa legitimasinya, bukan soal legalitasnya dari awal. Nah, kalau kita bicara soal mandat, berarti apa yang terjadi pada ijazah Jokowi, apa yang dilakukan oleh trio RRT, yakni Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Eti Fauzia Tiasuma, sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, mereka juga berhak dong ya mempertanyakan soal keaslian ijazahnya Jokowi. Yang terjadi kok malah mereka itu dikriminalkan. Ya itu maksud saya dari awal, bahwa itu ajaib bahwa pertanyaan legitimasi tentang status ijazah Jokowi itu kemudian jadi persoalan legalitas. Lalu diperkarakan, lalu dicekal, lalu ditersangkakan. Kan ini konyol kan. Kan dari awal rakyat tidak percaya pada kemampuan Presiden Jokowi karena terlihat bahwa dia berbohong. Tidak percaya karena tidak terlihat dia punya kapasitas sebagai seorang yang pernah belajar di perguruan tinggi dalam membuat kesimpulan, dalam mengucapkan pikiran. Kehilangan legitimasi itu menyebabkan orang menduga bahwa ini ijazahnya pasti palsu nih. Nah, pasti palsu itu dugaan. Nah, sebagai dugaan dasarnya adalah legitimasi. Kalau Jokowi bukan presiden ya nggak dipersoalkan legitimasinya kan. Tapi karena legitimasinya dipertanyakan, lalu harusnya dijawab juga basis legitimasi saya adalah kepemimpinan Pak Jokowi, mesti bilang begitu, kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat. Karena saya dipilih oleh rakyat, saya mengikuti prosedur. Apa prosedurnya? Ijazah. Nah, karena dipertanyakan ijazah saya, ini loh saya tunjukkan lah. Oke ya, aman ya, damai ya. Kan mesti begitu. Tetapi orang makin lama makin menganggap berarti ada yang lebih dalam lagi, yaitu kebohongan di banyak hal. Maka bergulirlah isu delegitimasi itu. Jadi Presiden Jokowi pada waktu itu gagal untuk memperlihatkan watak kenegarawanan. Dia kepala negara, ditanya oleh warga negara, ijazahmu mana? Ya dia marah itu. Yang bagaimana? Ini warga negara yang punya kedaulatan. Ijazah itu penanda bahwa dia pernah minta izin pada rakyat untuk maju sebagai pemimpin berbasis persyaratan, yaitu ijazah tuh. Maka warga negara satu waktu mulai meragukan, kenapa presiden saya ini kurang punya kapasitas ya dalam segala hal. Maka mulai ada kecurigaan. Itu namanya proses delegitimasi dimulai. Itu dasarnya. Lalu termul menganggap bahwa ini adalah penghinaan, bahwa ini adalah tuduhan, bahwa karena itu mesti dikriminalkan, dipidana. Itu ngaco, itu kacau tuh cara berpikirnya. Bukan kacau sebetulnya, bodoh, bukan bodoh, dungu. Ya saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalangan mahasiswa
akhirnya menemukan cara untuk menguji dalil-dalil yang selama ini seolah-olah taken for granted. Artinya ya udah, bahwa udah diatur bahwa PAW itu hanya hak partai, nggak begitu, itu regulasinya begitu. Tetapi kita balik pada fundamental norm bahwa si wakil rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat, karena itu legitimasinya bisa langsung juga dipersoalkan oleh si pemberi mandat. Kan mandat wakil anggota DPR itu kan datang dari rakyat, bukan datang dari partai kan. Partai hanya memberi surat sebagai penanda bahwa dia anggota partai, tetapi mandat itu datang dari rakyat. Nah, hubungan pemberi mandat dengan mandat itu bersifat determinasi. Pemberi mandat, rakyat bisa menarik mandatnya dari anggota DPR yang dungu. Yang menarik itu justru reaksi dari partai politik yang terkesan defensif. Menurut mereka soal pemecatan anggota DPR itu yang diatur dalam MD3 itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tapi mari kita lihat bagaimana para hakim di Mahkamah Konstitusi itu menyikapinya. Kalau kita lihat kan keputusan-keputusan hakim Mahkamah Konstitusi itu sekarang di eranya Pak Prabowo ini beda dengan di eranya Jokowi. Sekarang hakim kelihatannya hakim di Mahkamah Konstitusi maksud saya jauh lebih progresif. Ya betul, Saudara Hersu. Kita masuk akhirnya pada satu kesempatan sejarah yang memungkinkan semua dalil utama demokrasi diuji ulang. Itu intinya. Dan peristiwa-peristiwa di luar negeri, kerusuhan di Nepal, di Afrika Selatan, di Filipina, di Pakistan, segala macam itu di dunia itu membuat semua nilai itu diuji ulang itu. Dan ini kesempatan sebetulnya untuk memberi sinyal pada masyarakat sipil bahwa ada anak-anak muda ini yang resah, gelisah dengan masa depan. Karena itu mereka mulai cari jalan supaya demokrasi dibersihkan jalurnya dari halangan-halangan oligarki, halangan-halangan feodalisme, halangan-halangan arogansi itu. Jadi saya mendukung bahwa kita mesti beri kesempatan supaya anak muda ini merasa bahwa jalan menuju 2009 itu mereka yang rancang. Mereka yang akan menempuh jalan itu. Jadi jangan ada halangan di situ. Jadi mari kita dukung peristiwa ini supaya terlihat bahwa keinginan untuk menghasilkan demokrasi betul-betul ada di dalam diberi kesempatan baik oleh sejarah. Dan berturut-turut anak-anak muda itu menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dan bukan kebetulan bahwa anak-anak muda ini bertemu dengan hakim konstitusi, terutama ketuanya Pak Soehartoyo, yang betul-betul memberi harapan bahwa konstitusi bisa menjadi pegangan, panduan, acuan bernegara tuh, bukan transaksi politik yang jadi acuan. Jadi ini satu ide yang bagus. Dan tentu orang sering menganggap bahwa ya ini anak-anak muda ini kan asal ngomong. Enggak, mereka mengerti, tetapi mereka harus dibantu jalannya itu. Dan jalan yang mereka tempuh betul meminta review, judicial review tentang undang-undang yang memungkinkan mereka sebagai pemilih meminta kembali mandat dari seseorang yang terpilih sebagai wakil mereka di DPR. Ini satu terobosan konstitusional, satu terobosan akal sehat. Dan kalau ada orang yang menganggap bahwa ini agak susah, ya memang susah, tetapi kita mesti percaya bahwa tekanan politik itu akan menghasilkan sejarah yang baru. Politics is the art of attacking the impossible. Jadi justru hal yang tidak mungkin itu yang harus dimungkinkan melalui aktivitas politik tuh. Jadi jalan pasti tersedia kalau ada kehendak kuat untuk memperbaiki negeri ini. Salam akal sehat. Ya, salam.